pagi, Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu di tempat ini, bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSK Bukit Raya. Kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menghadap Allah kita yang hidup. Kita menyembah Dia. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan perjanjian pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama siapkan hati kita, siapkan fokus kita kepada Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Engkaulah kami, Allah yang hidup. Berkat pemeliharaanmu tak berkesudahan dalam kehidupan kami sungguh nyata ya Bapa. Kami bawa hati kami menyembah Engkau. Kami bawa hati kami Tuhan sebagai persembahan di hadapan-Mu, di hadirat-Mu pagi hari. Urapi kami Tuhan, serta ibadah kami ini Allah Roh Kudus. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa Elohim Yahweh. Kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu pagi hari ini. Amin. Hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau tempat perlindungan kami. Engkau Allah kami satu-satunya Elohim Yahweh yang kami puji, Allah kami yang kami sembah. Haleluya Bapa. Ku berlindung padamu Bapa, ku tak dapat jalan sendiri, hanya Engkau penolongku. Ku berlindung kepadamu, hanya Engkau yang ku nantikan, hanya Engkau yang ku harapkan. Ku percaya Bapa setia, dimanapun Kau beserta. Pertolongan
menjaga. Ku berlindung kepadamu ya Bapa. Ku berlindung padamu Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, hanya Engkau penolongku. Aku berlindung kepadamu. Ku berlindung kepadamu. Hanya Engkau yang ku nantikan ya Bapa. Hanya Engkau yang ku nantikan. Hanya Engkau yang ku harapkan. Ku percaya Bapa setia. Dimanapun kau berada, ku angkat hatiku, angkat hatiku, amin, ke arah gunung-Mu. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu ya Bapa. Ku datang daripadamu Bapa. Sejak aku muda sampai hari tua, Kau selalu membela dan tetap menjaga hatiku, angkat hatiku ke arah gunung-Mu. Pertolonganku datang daripadamu Bapa. Sejak aku muda sampai hari tua, Kau selalu menjaga. Amin. Dan Engkau tetap menjaga. Kembali kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hanya Engkau tempat perlindungan kami. Ku berlindung ya padamu Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, hanya Engkau penolongku. Benar Tuhan. Ku berlindung kepadamu. Hanya Engkau yang kami nantikan. Hanya Engkau yang ku nantikan. Hanya Engkau yang ku harapkan. Ku percaya Bapa setia. Dimanapun Kau beserta kami. Mari Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Sama-sama sampaikan. Angkat hatiku ke arah gunung-Mu. Pertolonganku datang daripadamu
akan tetap menjaga. Mari sembah Bapa, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa Elohim Yahweh, kami muliakan, kami mengasihi-Mu Tuhan, segenap hati, segenap jiwa kami. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau. Bapa Elohim Yahweh, layaklah Kau disembah. Engkau kami tinggikan, Engkau kami muliakan. Haleluya, haleluya. Bersama para malaikat-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, besar Engkau Allahku, Allahku yang hidup. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Allahku yang hidup. Haleluya, haleluya, ya Bapa. Engkau kami muliakan di tempat maha tinggi. Kami bersama malaikat-Mu menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Sungguh indah menyembah dalam hadirat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku ada ini semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Ku mau bawa hatiku Tuhan, menyembah-Mu, menghormati-Mu. Allahku Elohim Yahweh, perkenankan ku Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya.
sekali lagi sampaikan dengan tulus. Kau selalu membela dan tetap menjaga. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang amin. Haleluya. Boleh jabat tangan kiri kanan muka belakang, kita bersuka di hadapan Tuhan. Amin. Sungguhlah kami ditebus oleh darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersuka cita di hadapan-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, dengan iman kami tetap pandang Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah jalan-jalan hidup kita Tuhan selalu menuntun. Amin. Selalu langitku cerah, mendung membayar. Hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan tampak lagi janji Tuhanku. Dia setia menyertai kita selalu. Tak selalu jalanku rata, selalu jalanku rata. Amin. Terjal semata, mendaki bukit, curamnya tebing, lembah kekelaman. Di balik kabut gelap, kemenanganku. Ku akan bersuka di rumah Tuhanku. Sama, ucapkanlah syukur dalam semua perkara. Nyata semua baik adanya. Haleluya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Haleluya. Amin. Kami mau tetap bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Apapun keadaan kami, langitku cerah, mendung membayar. Hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan tapak langit, janji Tuhanku. Dia setia menyertai kita selalu. Selalu jalanku rata, terjal semata. Terjal semata, mendaki bukit, curamnya tebing, lembah kekelaman. Di baliknya kabut yang gelap, kemenanganku. Ku akan bersuka di rumah bersama umat Tuhan. Sampaikan, ucapkanlah syukur dalam semua perkara. Nyata semua baik adanya. Haleluya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Ucaplah syukur, ucapkanlah syukur. Amin. Haleluya. Semua baik adanya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Jemaat saja katakan dengan tulus, katakan. Ucapkanlah syukur dalam semua perkara.
Mari bersama sampaikan. Ucapkanlah syukur dalam semua perkara, nyata semua baik adanya. Mari bersama buktikan kasih-Nya. Buktikan kasih-Nya. Buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Tuhan Allah kita sungguh Allah yang setia. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Sekali katakan dengan iman. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Persiapkan keberadaan kita di hadapan Bapa. Biar fokus kita hanya kepada Tuhan. Aku bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memilih aku menjadi anak-Mu. Kau jadikan aku ahli waris-Mu ya Bapa. Biar kehendak-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Kau pilih aku jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Sekali lagi katakan, Kau pilih aku jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercela, aku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Kau pilih aku jadi anak-Mu. Aku yang berdosa
dosa penuh celah. Hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa. Mari Bapak Ibu siap untuk berdiri, katakan nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu. Nyanyian hidupku, nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan yang berbahagia pada saat hari ini. Kau kembali memberikan kami kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk mendengarkan suara-Mu, untuk meneguhkan dan menguatkan kami yang rindu, yang haus akan Engkau ya Tuhan. Engkau melihat keberadaan kami. Engkau melihat dan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau berbicara kepada kami. Karena kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan untuk kami menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, sementara pujian tadi dinaikkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di hati saya ada sesuatu. Tuhan berbicara, Tuhan berkata seperti ini. Mengikuti Tuhan itu, kata Tuhan, mengikuti aku sungguh sukar dan berat. Banyak orang tidak sanggup. Banyak orang tidak sabar, bertekun. Melakukan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai pengikut yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan juga berkata, berjuanglah ke pintu yang sempit. Tidak mudah Bapak Ibu.
sungguh tidak mudah. Karena Tuhan menginginkan kita, rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya kita seperti Dia. Tuhan datang ke dunia ini Bapak Ibu. Tujuannya supaya kita mengikuti jejaknya. Mengikuti teladannya. Tapi banyak orang tidak memahami ini. Tidak peka dengan hal ini. Yang mereka tahu, yang saya dulu juga memahami. Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini memikul salib, menebus dosa dan kesalahan kita. Titik. Dia tidak mengerti. Untuk selanjutnya kita harus berbuat apa? Atas kebaikan Tuhan Yesus ini kepada kita. Atas pengorbanannya di kayu salib ini. Atas dia merelakan dirinya, nyawanya untuk saya dan saudara. Harusnya kita memahami, mengerti apa yang harus kita lakukan dan kita membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Membalas kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak tahu nasib kita Bapak Ibu. Kita tidak tahu. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tidak tahu nasib kita. Kita mati mungkin langsung ke neraka. Tapi oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Dia turun ke dunia ini. Menebus dosa dan kesalahannya. Menebus dosa dan kesalahan kita. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang yang bersyukur. Karena kita memiliki Allah seperti Yesus Kristus. Amin. Amin. Seandainya Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak ada. Tidak turun ke dunia ini. Waduh. Saya tidak mengerti apa yang kita lakukan. Ya. Tidak tahu apa yang kita lakukan selama ada di dunia ini. Betul. Semua gereja mengatakan, aku percaya Yesus. Kita memuji Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus. Tapi bukan sekedar pujian. Tadi pujian kita mengatakan apa? Tidak sekedar hanya syair dan lagu. Ya. Tidak cuma itu Bapak Ibu. Ya. Tapi harus dengan perbuatan kita. Di Roma 8 ayat 12 firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang. Tetapi bukan kepada daging. Supaya hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat ke-14. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Amin. Bapak Ibu. Ya. Kita berhutang kepada Tuhan Yesus, kepada roh. Hidup menurut roh.
Bukan berhutang kepada keinginan daging, Bapak Ibu. Tapi banyak orang membayar hutangnya dengan keinginan daging. Hidup sembrono. Hidup sesuka-sukanya. Tidak peduli dia. Bahwa hidup di dunia ini kita harus membayar hutang kita. Yaitu hutang kebaikan dari Tuhan Yesus. Amin. Kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya. Supaya kita mengikuti kehidupan menurut keinginan Roh Kudus. Roh Allah. Rohnya Tuhan. Bukan keinginan daging. Amin Bapak Ibu sampai di sini. Amin. Saya menjelaskannya secara yang saya alami Bapak Ibu. Saya tidak menjelaskan secara teologi Bapak Ibu ya. Saya hanya menjelaskan seperti menurut pengalaman saya. Ya. Menurut apa yang saya lakukan setiap hari Bapak Ibu untuk membayar hutang kebaikan ini. Amin. Yang saya lakukan, Tuhan sudah berkorban di kayu salib. Aku memahami Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini supaya kita hidup serupa seperti Dia, sempurna seperti Bapa. Sebab itu Dia rela berkorban untuk kita. Dia rela berjuang untuk hidup supaya kita meneladani hidupnya. Amin. Amin. Nah, itu yang kita harus lakukan. Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan Bapak Ibu. Dia sudah menjadi teladan bagi kita. Amin. Itulah hutang yang kita harus bayar. Seperti Yesus. Yesus berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Amin. Amin. Ya, hidup harus kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Amin. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin Bapak Ibu. Ya. Jangan Bapak Ibu langsung mental block mendengar 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Langsung mundur. Apalagi kalau gereja itu menyuarakan apa yang Tuhan ingin, yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu. Inilah hutang yang kita harus bayar. Hutang kebaikan kita harus hidup 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu bilang mana mungkin kita bisa melakukan ini. Nah kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian tidak mempercayakan firman Tuhan ini, tidak usah jadi orang Kristen. Haleluya. Tidak usah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkata begini, mana mungkin bisa kudus. Berarti Bapak Ibu tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Percuma Bapak Ibu datang ke gereja. Kalau Bapak Ibu mendengar firman Ibu ini, Bapak Ibu langsung menolaknya. Amin. Amin. Saya mengajarkan Bapak Ibu seperti yang saya lakukan dulu, saya juga begitu, mana mungkin. Rahasianya apa Bapak Ibu? Taat. Amin. Taat dan rendah hati sama Tuhan. Amin. Kita mau dituntun oleh Roh. Amin. Jangan daging kita berkata, mana bisa. Oh, daging manusia, keinginan daging kita. Mana bisa. Karena daging bergejolak dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Mana mungkin tanjarui pendeta jikau. Kalau ye tahu. Nah itu keinginan daging. Tapi kalau kita mau menuruti keinginan Roh Kudus, kita mematikannya. Amin. Kita berjuang, memang berjuang Bapak Ibu membunuh keinginan-keinginan daging kita. Supaya kita melakukan menurut keinginan Roh. Amin. Amin. Sebab itu kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan, duhup aku. Tuhan, tolong aku Tuhan. Dia mendengar Bapak Ibu kalau kita berseru mau untuk kebaikan, untuk melakukan kehendaknya.
Amin. Tuhan ada di mana-mana Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dimanapun engkau ada. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Amin. Sebab itu kita nyanyikan ini Bapak Ibu. Karena dia ada setiap detik, menit. Ya, kita harus bilang begini. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Amin. Amin. Supaya kita selalu dituntun oleh Roh Kudus. Roh kebenaran. Amin. Amin. Dia tuntun Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau hidup benar, dia pasti tuntun. Kalau kita mau melakukan kehendaknya, dia tuntun kita. Amin. Amin. Nah, kadangkala kita terlalu banyak kesibukan. Ya. Sibuk dulu. Boleh kita ya memang harus sibuk, harus kerja keras, harus bertanggung jawab. Amin. Amin. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Halo? Halo Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa sibuk. Masa kita tidak bisa Tuhan sambil kita sibuk mengerjakan sesuatu, ya mengerjakan bertugas ya sebagai bapak, sebagai ibu rumah tangga sibuk melakukan pekerjaan. Kita jangan lupa sambil memuji Tuhan, tolong aku Tuhan, jangan sampai aku bersalah supaya hidupku bisa menjadi berkat buat anak-anakku, buat suamiku. Begitu juga suami, Tuhan aku ingin bekerja buat anak-anak, buat istri, semuanya Tuhan aku lakukan untuk kemuliaan namamu. Sampai kerja, itu Bapak Ibu tidak akan pernah merasa lelah. Amin. 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 Tidak akan bisa merasa lelah Pak Doni. Ya, sukacita ada bersamamu. Amin. Amin. Walaupun kamu sibuk kayaknya, aduh banyak orang-orang yang membeli ya dagangan Pak Doni. Pak Doni sukacita, di situ orang melihat senang ada apa dengan orang ini. Amin. Berkat jasmani, berkat rohani ada di dalam hidupmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Sederhana Bapak Ibu sebenarnya. Keinginan Tuhan itu yang dia kehendaki. Memang sulit karena hidup kita ini sudah terbiasa tidak disiplin. Ya, seenaknya. Tapi tidak terlambat Bapak Ibu bagi kita hari ini. Amin. Tidak terlambat kita mulai melakukannya. Tuhan pasti menuntun kita. Amin. Ya. Nah, saya itu lakukan loh setelah saya memahami, saya memahami kebenaran firman Tuhan. Wah, ini loh rahasia hidup sukses. Amin. 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 Rahasia hidup sukses. Di dunia dan di surga Bapak Ibu. Banyak orang ingin sukses di dunia saja. Halo? Banyak orang mau hidup sukses di dunia aja. Setelah mati, ya takut. Takut mencekam. Takut, banyak orang takut mati. Banyak orang takut mati. Kenapa? Karena dia tidak hidup di dalam roh. Amin. Ya. Memang kita di dunia ini melakukan pekerjaan dunia Bapak Ibu. Ya. Tapi kita dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Paham Bapak Ibu di sini? Ya, memang ada gangguan. Ada ujian, ya namanya juga di dunia. Ada ujiannya Bapak Ibu. Kadang-kala mungkin yang kita tidak sadari ada orang yang mengata-ngatai kita gitulah. Yang kadang-kala kita tidak sadari gitu loh. Muncul ada orang yang gak suka dengan kita. Ada orang yang menyerang kita. Padahal kita tidak ada salah. Nah,
Nah, di situ ujiannya Bapak Ibu. Amin. Ya, ada istri, ada suami kadang-kala mukanya cemberut. Nah, bagaimana kita menerima semua itu dengan sukacita? Apakah kita mengikuti keinginan daging atau keinginan roh? Nah, kalau kita mengikuti keinginan daging, kita melihat istri kita seperti itu, kita langsung dasar bawi gitu. Menyesal aku kawin dengan. Nah, itu sudah kedagingan. Amin. Haleluya. Paham? Tapi kalau keinginan roh, Bapak Ibu, ya, aku lihat dia seperti waktu aku ketemu. Ya, kalau zaman sekarang itu apa namanya? Kalau langsung apa namanya? Apa sih orang nembak itu apa? Langsung deal gitu loh, cinta langsung berdoa langsung gitu ya. Nah, saat waktu pacaran, melihat istri kayak wah pokoknya enggak ada secantik pacarku ini. Nah, seperti itu walaupun sudah menjadi istrinya. Amin. Nah, kadang-kala sudah ibu-ibu ini ya, kalau sudah setahun, 2 tahun menikah, dulu waktu pacaran, waduh, ini kaca selalu ada di tas. Ya, apalagi mau ketemu nih, 10 menit, 15 menit nih pacar mau datang ngapelin gitu kan. Ini saya pengalaman soalnya Bapak Ibu. Jadi saya tidak ngomong Bapak Ibu gitu ya. Ini pengalaman saya gitu ya. Malam minggu zamannya saya itu kalau pacaran itu apelnya malam minggu Bapak Ibu, seminggu sekali baru ketemu. Zaman dulu itu enggak boleh kayak zaman anak-anak sekarang itu sesukanya setiap hari. Zaman dulu itu ya itu seminggu sekali aja itu harus diseleksi, disetujui gitu loh oleh orang tua gitu loh. Itu aja seminggu sekali saya. Nah, kebetulan mama saya setuju gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu ya, saya tahu dia sudah mau datang sekitar jam gini. Wah, saya mulai siap-siap dandan gitu Bapak Ibu. Ya, dandan rapi, wangi gitu ya. Wangi gitu Bapak Ibu. Ya, kalau kadang-kala ya, kalau makan di Banjarmasin itu suka makan jengkol gitu ya. Jaring kata orang itu yang bau itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau ketemuan dengan pacar gitu ya Bapak Ibu. Wah, itu sikat giginya sampai 10 kali. Benar Bapak Ibu. Iya. 10 kali. Ya kalau enggak nanti diputusin saya. Saya sudah cinta sama dia gara-gara bau mulut. Gitu kan. Nah, itu waktu pacaran. Sama. Wah, pokoknya semuanya bau ketek lah. Wah, itu harus dicari obatnya untuk supaya tidak gitu. Malu dong. Apalagi zaman dulu kalau perut berbunyi itu malu dengan pacar. Kadang-kadang kan ketawa mama Ibu Karles gitu. Dulu ngerok tuh malu. Saya aduh malu aku nih. Gitu. Wah, itu kalau kita pacaran tuh hati-hati banget gitu loh ya kan. Ya. Nah, kenapa kita tidak lakukan hari ini gitu loh untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kehidupan saudara itu bukan pujian tadi dengan syair pujian, tapi dengan kehidupan kita. Amin. Amin. Sampai hari ini supaya tidak terjadi sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Kita menjaganya. Yang paling gawat itu yang sudah berumah tangga ini. Ya, salah sedikit kadang-kadang merusak hati kita itu dalam hidup rumah tangga loh. Itu ujiannya loh. Ujian di dalam rumah tangga loh. Sebab tiap hari ketemu gitu kan. Ketemu gitu. Ada aja ujiannya. Betul apa betul? Betul ya kan?
Ya kan? Nah, coba kita belajar di situ. Amin. Nggak usah jauh-jauh deh. Kita belajar di rumah tangga kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Bapak Ibu, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, sederhana, tapi kadang-kala orang tidak memikirkan hal seperti ini. Amin. Tidak dipikirkan perkara-perkara kecil. Kita setia dengan perkara kecil, Tuhan memberikan kita perkara-perkara yang besar, Bapak Ibu. Bagaimana hal begitu aja kita tidak berjuang. Amin. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, Bapak Ibu, waduh, rumah tanggamu, anak-anak, kita menjadi contoh teladan bagi anak-anak. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya, rumah tangga kita menjadi berkat kepada orang lain. Amin. Nah, itulah kekristenan, itulah hutang kita kepada Tuhan. Amin. Kita membalas kebaikan kita kepada Tuhan dengan hidup kita hari lepas hari menyenangkan hati Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Saya percaya Bapak Ibu, ya, gagal, enggak apa-apa, coba lagi. Ya. Tidak langsung jadi memang, tidak langsung hari ini bisa langsung sempurna. Enggak. Untuk sempurna itu aduh Bapak Ibu saya aja sampai hari ini mungkin terus berjuang. Amin. Ya, terus berjuang Bapak Ibu. Ya. Tadi kemarin sore ya kami pulang dari Surabaya ya Bapak Ibu, kami ada pertemuan regional di hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pekerja-pekerja pelayan Tuhan di Surabaya Bapak Ibu selama 2 hari. Ya, selama 2 hari Bapak Ibu, dan banyak hal ya. Luar biasa Tuhan mengajar kami. Ya, Tuhan menunjukkan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi kami pergi sana itu dapat pelajaran. Terus kami melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Amin. Ada ujiannya. Semuanya Bapak Ibu. Ujiannya apa? Waktu pulang Bapak Ibu. Waduh, padahal kami buru-buru mau menghadiri acara Natal. Ya, kami udah janji kami mau ikut gitu. Ya, karena punya keluarga. Ya, travel keluarga gitu ya Bapak Ibu kemarin. Jadi saya janji karena keluarga-keluarga kami juga dari Banjarmasin datang. Nah, saya tuh nggak enak. Jadi pikir kami sampai di sini itu mungkin jam 1 gitu ya, sempat gitu ya. Ternyata kami delay Bapak Ibu 2 jam. 2 jam delay. Tapi saya enggak mau merasa marah gitu. Ini ujian nih. Apakah saya marah gitu. Dulu Bapak Ibu sebelum saya diproses. Hati itu dongkol. Leha. Gitu. Nah, pesawat gitu. Ditawan itah kere hendak kere bertugas narai tege janji. Narai. Marah gitu. Tapi saya lihat hati saya tenang gitu Bapak Ibu. Ya, tenang, santai gitu loh. Ya, terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara, ya, jangan marah dulu. Amin. Belajar untuk menguasai, mematikan keinginan daging. Keinginan daging itu tadi apa? Kalau melihat sesuatu langsung keinginan daging kita mau hidup, mau marah, mau berontak. Nah, kita matikan dengan keinginan roh. Yang saya bilang, oh tidak. Di semuanya pasti ada kebaikan Tuhan. Mendatangkan kebaikan. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Bapak Ibu, ya lolos Bapak Ibu. Jam berapa kita boarding? Jam 2. Ya, jam 2 Bapak Ibu. Biasanya dari Surabaya, Palangkaraya itu cuma hanya 45 menit, 50 menit ya di atas gitu. Kalau 1 jam lah sampai kita yang lain-lain gitu ya. Nah,
Bapak Ibu, ya. Kami di atas, saya selalu menggunakan waktu itu Bapak Ibu dengan ada selalu berhubungan dengan Tuhan gitu. Saya tidak mau menggunakan waktu dengan sia-sia. Saya dengan Ibu Natalia di atas pesawat ya, di dalam pesawat gitu ya. Sementara terbang gitu ya. Kami nggak tidur. Pertamanya ngantuk gitu Bapak Ibu. Muncul mata saya itu segar gitu Bapak Ibu. Ibu Natalia sudah tertidur gini, saya bangun. Bangun. Kita mau meeting bersama Tuhan. Amin. Loh, kita bisa meeting dengan Tuhan Bapak Ibu. Emangnya cuma anggota dewan. Kita nih anggota dewan kerajaan surga Bapak Ibu. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Waduh Bapak Ibu, kalau kita mengerti ini luar biasa. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Kalau kita menjadi ahli waris kerajaan surga, apapun yang ada di dunia ini kita lakukan seperti di surga, di bumi seperti di surga. Paham Bapak Ibu? Ya, luar biasa kalau Bapak Ibu taat melakukannya ya. Ya, pelan-pelan lakukan. Ya, saya juga tidak langsung seperti hari ini yang saya saksikan hari ini Bapak Ibu. Kami meeting di dalam pesawat Bapak Ibu. Kami meeting, banyak hal Tuhan berbicara tentang kerajaan surga di bumi seperti di surga. Amin, amin, haleluya, banyak hal yang kami dapat dari Tuhan Bapak Ibu. Waduh, kalau Bapak Ibu lakukan ini, Bapak Ibu tidak akan pernah hidup itu ya memble. Tahu memble? Ya, narik kabar, itu memble. Tapi kalau orang hidup menurut roh, apapun yang Ibu alami, Bapak Ibu alami, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu katakan bisa dilewati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini semboyan dari Bapak rohani kita ya yang ada di Jakarta, Bapak Ketua Sinode. Ya, kalau orang tanya apa kabar, bisa dilewati. Amin, amin. Jangan dibilang, nah awi kan Ibu Esther Gembala, nah harus katakan bisa dilewati. Yo, numo nih, bisa dilewati. Nah itu bukan gitu Bapak Ibu ya. Artinya bisa dilewati itu dengan hati yang tulus, sukacita. Amin. Walaupun kita berjuang tapi kita bisa melewati. Sehingga orang berkata, narik kabar. Apa kabar? Kita katakan apa? Bisa dilewati. Senyum, ringan, tulus. Paham Bapak Ibu? Haleluya. Ya, itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, tadi saya katakan kami meeting. Habis selesai meeting Bapak Ibu sekitar 30 menit kita meeting di atas pesawat. Itu mulai pesawat cuaca buruk. Ya, kami bermazmur aja. Haleluya Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Indonase namo naikasiranamu. Una urasena nama naikase na urusinamai. Haleluya, 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 haleluya. Tenang Bapak Ibu. Amin. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, Bapak Ibu belajar ya. Belajar menyembah. Ya, jangan langsung takut, langsung panik. Bapak Ibu langsung memuji Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan. Bisa Bapak Ibu?
bersenandung. Itu tujuannya kita kepada Tuhan. Amin. Saat kita seperti itu. Amin. Indah banget Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melewati ini dengan sukacita. Apapun yang Bapak Ibu hadapi itu jadi ringan. Ya, lewat. Bapak begini begitu enggak rasa Bapak Ibu. Kalau kita memang jatuh pesawatnya, kita sampai ke langit baru, bumi yang baru. Amin. Kita tidak rasa, kita terbang tinggi terus. Kita haleluya, haleluya. Ini saya ya, tapi Bapak Ibu belajar dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, lakukan aja. Bilang Bapak Ibu bilang haleluya, 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 bisa. Ini saya udah ini ya Bapak Ibu ya, udah terbiasa dengan hal begini ya. Ya, amin Bapak Ibu. Enak Bapak Ibu ya, ingat ya, kalau Bapak Ibu dalam keadaan yang sulit, berat di hadapan, jangan lupa ya tadi ya, menyembah Dia, memuji Dia. Nah kayak Pak Doni, sementara sibuk di bersenandung sambil melayani pembeli, itu orang terimpartasi, amin. Ya. Amin Bapak Ibu, enak banget, orang terhisap, terbawa dengan pujian kita. Apalagi kita melakukan firman-Nya dalam hidup ini. Sehingga kita yang keluar pujian itu tidak cuma hanya syair dan iramanya saja. Amin, amin. Orang merasakan, waduh aku ikut bahagia. Amin. Yang di sebelah kita juga yang ketakutan mendengar kita di pesawat, jadi tenang, kita menjadi pembawa keteduhan. Amin. Kita membawa damai. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ya, jadilah terang, jadilah garam. Ya, jadi pembawa damai. Amin. Orang Kristen jangan jadi pembawa kerusuhan. Karena hidupnya tidak beres. Ya, amin. Haleluya. Paham Bapak Ibu? Ya. Nah, puji Tuhan kami mendarat dengan baik Bapak Ibu. Terus ada lagi Bapak Ibu. Kita datanglah ke tempat acara itu Bapak Ibu langsung. Ya. Ke tempat ibadah. Saya tidak memikirkan ya Bapak Ibu. Ada katanya kami datang bukan karena door prize-nya ya Bapak Ibu ya. Karena ya saya menghargai ya keluarga gitu. Nah, Bapak Ibu, saya mau ketemu keluarga di situ karena dari Banjarmasin datang gitu ya. Sementara orang memutar itu door prize ya, dengan sistem digital itu Bapak Ibu ya. Ya. Wah, itu ada yang door prize-nya, ada yang ke Bangkok gitu ya. Ada yang ke Israel cuma 1 orang Bapak Ibu yang dapat gitu. Yang ke Bangkok itu ada 4 orang gitu. Saya tuh saya tuh kalau masalah kayak gitu tuh enggak pernah dapat Bapak Ibu. Setiap kalau ada door prize-nya orang tuh seumur-umur saya tuh tidak pernah dapat itu gitu. Dan saya tidak pernah pikirkan gitu. Nah, Bapak Ibu sampai di undian ke Holy Land gitu, ke Israel. Nomor saya keluar Bapak Ibu. Saya tuh gak mengira, kayak mimpi gitu loh. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, itu pun saya tidak langsung. Sampai kakak saya bilang, adik saya bilang, kenapa kamu kayak orang tuh sukacita waktu mendengar nomornya. Saya tuh tertekun, sempat tertekun. Tuhan, apa maksudmu ini? Itu loh, saya langsung tanya segala sesuatu. Baik tidak baik keadaannya, baik menerima yang baik Bapak Ibu. Saya selalu nanya, hidup dengan roh itu seperti itu. Amin, amin. Iya, hidup dengan Roh Kudus itu selalu bertanya. Kalau tidak cuma hanya waktu tidak baik, Tuhan tolong. Enggak.
Saat menerima uang 10 juta, berapa juta. Wah, lupa Tuhan. Kebanyakan orang seperti itu tidak bisa menguasai diri. Itu keinginan dagingnya. Amin. Belajar Bapak Ibu ya. Mau baik, mau tidak baik, tetap bersyukur. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Ya, saat saya menerima itu, Tuhan, saya katakan, apa maksudmu ya Tuhan? Nah Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu berbicara seperti ini. Sebelumnya Bapak Ibu, Tuhan taruhkan saya harus ke Israel, ada sesuatu. Saya pergi itu bukan mau jalan-jalan, mau senang-senang. Saya pikir ya waktu itu, waduh, keluar duit nih. Tuhan, tapi nggak apa-apa kalau Tuhan yang inginkan saya harus ke sana. Gitu. Apa saja Tuhan? Apa saja? Untuk Tuhan itu aku apa saja. Nyawa aku berikan. Memang ada di sini. Aduh. Kalau orang kaya Bapak Ibu ya, pendeta kaya mungkin itu biasa bagi dia. Tapi bagi saya pendeta, ya Bapak Ibu lihat aja jemaat, ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, gereja ini anugerah, amin. Cukupkan apa yang ada padamu, amin. Berikan kami makanan kami yang secukupnya, cukup. Karena apa? Itu baik bagi kita Bapak Ibu, ya. Saya tidak pernah diberi Tuhan tuh, wah gimana, semua serba cukup. Tapi untuk ke Israel itu kan harus punya uang, harus ada dolar Bapak Ibu. Ya, waktu Tuhan bilang begitu. Ya Tuhan, kalau memang Tuhan perintahkan saya ke Israel, sebelum saya mendapat undian itu Bapak, jangan selalu di undian ya Bapak Ibu ya. Jangan selalu terpikir di situ ya. Nah, Tuhan itu bermacam cara ya. Bermacam cara gitu ya, untuk kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Kalau Tuhan suruh habiskan uangmu, tidak bisa bilang apa-apa. Untuk besok, pikirkan untuk besok, amin. Amin, ada ayatnya toh. Apa ayatnya itu aku lupa nih. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini, amin. Besok dengan kesusahan sendiri. Amin. Amin. Ada ayatnya. Amin. Nah, kita harus menjadi pelaku firman, Bapak Ibu. Nah, firman itu harus dihidupkan dalam hidup saya. Bagaimana saya bisa mengajar Bapak Ibu kalau saya tidak mengalami, tidak mempraktekkannya dalam hidup. Memang gak mudah Bapak Ibu seperti ini. Disuruh ke Israel, tapi uangmu istilahnya ada pas-pasan gitu loh. Untuk dihabiskan untuk itu. Pikiran saya kan bilang begini, aduh Tuhan, layanan ini untuk hidup ke depan gimana ini, gitu kan, manusia. Ya, tapi di situ kita harus percaya kepada Tuhan, itu tingkatan yang lebih tinggi Bapak Ibu ujiannya bagi saya. Untuk tahun 2024 ini, Bapak Ibu tahu toh, untuk kita menutup tahun 2023, saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, untuk 2024 apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kuperbuat? Salah satu ini Bapak Ibu, aku harus mengerjakan tugas lagi di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin orang bilang sana halusinasi saja, itu pikirannya dia, terserah. Orang mau bilang pikirannya dia, maunya dia, saya tidak peduli. Karena setiap Tuhan berbicara itu terbukti. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan itu roh adanya. Amin. Amin. Tuhan itu roh. Memang kalau orang pakai logika, dia tidak percaya hal seperti ini. Makanya dia tidak mengalami Tuhan itu hidup. Tidak mengalami Tuhan itu supranatural. Amin. Tuhan itu hidup. Tapi jangan juga terlalu ngeroh-ngeroh. Kita juga harus uji Bapak Ibu. Saya juga tidak langsung begini. Ya Tuhan, saya berdoa terus bergumul.
Tuhan tuh berkata begini, caraku Esther yang kamu tidak pernah pikirkan. Amin. Saya siap kalau Tuhan suruh saya, Tuhan bilang ada pujian tuh ditaruhkan di sini. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki. Ku pertaruhkan apa saja yang ku miliki. Anak, harta. Amin. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan barang siapa tidak melepaskan segala satu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Kita ini jadi murid. Pengikut Yesus harus jadi murid. Sekolahnya apa? Sekolah kehidupan. Amin. Ini kekristenan. Ini harusnya gereja mengajarkan seperti ini, diajarkan. Nah, sebelum mengajarkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tentu saya dulu yang belajar sekolah kehidupan karena saya tidak sekolah teologi ya, tapi saya terus belajar firman Tuhan. Amin. Belajar, saya harus menghidupkan firman Tuhan, bukan teori, bukan sejarah, tapi harus mengalami bahwa firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Jelas Bapak Ibu, paham sampai di sini? Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Ya, ada sukacita? Amin. Tuhan tuh bilang, ku pertaruhkan semua yang ku miliki. Yes Tuhan, itu suara melewat pujian itu ditaruh di hati saya. Waktu saat saya nanya-nanya Tuhan duit dari mana? Dari mana? Tuhan bilang, Tuhan kasih. Esther, maukah kau melepaskan itu? Kalau kau benar-benar mengasihi aku. Saya bilang, Tuhan, aku mau. Aku mencintaimu Tuhan. Lebih dari segalanya. Amin. Tuhan itu kita harus cintai lebih dari siapapun. Lebih dari napas kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu. Saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Baru kau layak menjadi muridnya. Amin. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Kamu tidak akan kehilangan anak istrimu, hartamu, kalau kamu lebih dulu melepaskannya. Karena kamu mencintai Tuhan lebih dulu. Yang ku ingini engkau saja. Amin. Itu tidak mudah memang. Kita harus belajar. Belajar Bapak Ibu seperti saya alami hari ini. Banyak gak ada punya uang, pas-pasan disuruh lepas itu tidak mudah. Bapak Ibu jujur. Tidak mudah langsung saya yes. Saya bertanya Tuhan, tolong aku. Kalau Tuhan inginkan aku mau. Nah aku taat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ternyata Tuhan itu maha tahu. Amin. Ya, jalan Tuhan tidak pernah kita selami. Seperti Abraham dengan Ishak. Mustahil dia minta Ishak untuk dipersembahkan. Anak yang satu-satunya. Yang sulit didapat. Untuk dipersembahkan. Di dalam korban bakaran. Mau dibakar loh. Anak satu-satunya kesayangannya. Tapi Abraham apa? Taat. Abraham tidak curiga dengan Tuhan. Abraham tidak mengatakan Tuhan jahat. Tidak. Amin. Roma 8 ayat 28-29 mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Karena Tuhan ingin supaya kita hidup seperti Dia, Bapak Ibu. Serupa, sempurna seperti Dia. Itulah yang dikatakan Dia datang ke dunia ini. Tujuannya. Amin. Amin. Makanya sekolah kita melewati yang namanya kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu. Amin. Paham ya? Paham? Haleluya Bapak Ibu. Ternyata cara Tuhan beda. Ya.
Saya betul-betul di situ Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Dan itu pun saya harus doakan lagi. Ketepatannya. Amin. Haleluya. Orang pikir ke Israel senang. Ya betul. Karena Tuhan dari awal sudah berbicara. Tapi saya harus juga yang tepat. Amin. Tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Yang tidak mungkin jadi mungkin bagi Tuhan. Dia sanggup. Dia sanggup bagi Bapak Ibu. Jangan takut akan hidupmu. Ya. Jangan takut. Mama siapa? Mama Justin. Bapak Justin. Ya. Tetap percaya. Tetap kuat. Tetap bertekun. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Katakan kepada Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong kami. Supaya kami tetap setia. Bertekun Tuhan sampai akhir menutup mata kami. Tuhan akan melihat, memperlihatkan kepadamu kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Seperti apa yang saya alami. Saya semakin mencintai Tuhan. Semakin saya mencintai Tuhan. Saya tidak mungkin lagi melakukan dosa dan menyakiti hati Dia sedikit pun. Sedikit pun aku tidak mau berbuat dosa. Sedikit pun aku tidak mau menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu. Amin. Karena Dia Allah yang hidup. Amin. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Jauh di sana rumah Bapakku. Yes. Indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Nanti lagi apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Yang ku nanti lagi apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa
hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Singer angkat pujian ini. Jauh di sana rumah Bapa. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Iroseke nama tohorayana seda. Irapasena urukunai langit biru. Serahana aku rosena matonai. Bagimu tidak ada yang mustahil sana dan segera. Haleluya. Haleluya. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Yes. Katakan. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku lah ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi. Tiada yang ku nanti lagi, Jawab setiap hati kami saat hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya. di sisa hari-hariku Berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Sekali lagi katakan, tiada. tiada yang ku Saya nanti mengundang lagi, Ibu Pendeta Muda Erika untuk berdoa. rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tanda cinta dan kerinduanku. Tanda cinta dan kerinduanku. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami diberkati pagi hari ini dan kebenaran firman. Engkau yang selalu menuntun kami Tuhan. Sungguh besar kasih atas kehidupan kami. Kami percaya dan kebenaran pagi hari ini yang sanggup mengubah hidup kami, memperbaharui kami dan memulihkan kami, sehingga kami semakin hari mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami lebih lagi Tuhan di dalam Engkau, memiliki kerendahan hati untuk belajar apa menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya dan kebenaran firman-Mu ini menjadi jawaban atas kehidupan kami. Dalam setiap persoalan hidup kami, kebenaran firman ini jawaban bagi kami, menuntun kami supaya kami lebih lagi di dalam Tuhan. Kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kembalikan kekuatan urapan yang baru bagi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini. Begitu juga dengan setiap sidang jemaat Tuhan yang boleh mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami semakin lagi di dalam Tuhan. Hidup kami dipulihkan, hidup kami diperbaharui terus. Tuhan, terima kasih Bapa, bahkan mereka yang boleh mendengar siaran tunda, kami percaya mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami dan kebenaran firman-Mu mengubahkan kami, pola pikir kami, semuanya karakter kami boleh diubahkan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sedang jemaat Tuhan. Apapun hari ini pergumulan persoalan mereka Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban buat mereka.
Tuhan memberikan kekuatan dan memampukan mereka dalam setiap persoalan mereka Bapa. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan Bapa di sorga. Yang terikat, terbelenggu, dibebaskan dan dimerdekakan dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Mereka yang belum sempat hadir juga Tuhan melawat dan menjamah mereka. Tuhan terus memberikan kekuatan dan memampukan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, perlindungan dan pembelaan Tuhan atas kehidupan mereka. Dan kami semuanya Bapa, kami menyerahkan semua bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semua, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah kami dengar, Tuhan terus meteraikan dalam kehidupan kami. Dan kami diberi kekuatan untuk melangkah dan melakukannya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Bahkan apa yang tersisa dalam kehidupan kami, kami boleh mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin.